Di masa depan, berlari adalah hal ilegal bagi siapapun, kecuali orang kaya. Pria itu segera berhenti ketika sadar bahwa dirinya tidak pantas berada di distrik orang-orang berada. Ia pergi ke sebuah hotel dan memesan kamar presiden. Tapi petugas resepsionis tidak meminta uang. Ia hanya memindai pergelangan tangan pria itu. Di dunia masa depan ini, uang sudah tidak digunakan lagi. Waktu adalah satu-satunya mata uang. Secangkir kopi seharga 4 menit. Naik bus dikenai biaya 5 menit. Setiap barang memiliki label harga dalam bentuk menit atau jam. Dan jika waktu seseorang habis, mereka langsung mati seketika. Penampilan semua orang akan berhenti menua di usia 25 tahun. Tapi setelah itu, hitungan mundur akan muncul di lengan mereka. Ketika pria itu terbangun, ia hanya memiliki waktu kurang dari 1 hari. Ia buru-buru pergi ke pabrik dan bekerja keras, hanya untuk mendapatkan cukup waktu agar bisa bertahan hidup sampai hari berikutnya. Malam itu, ia pergi ke bar dan bertemu dengan para pencuri waktu. Semua orang di sekitarnya panik dan berlari, tapi para pencuri itu sudah mengincar target mereka. Seorang pria kaya yang memiliki lebih dari 100 tahun waktu di jam tubuhnya. Para pencuri memerintahkannya untuk mentransfer waktu. Pria kaya itu setuju, tapi meminta izin ke toilet dulu. Saat berada di dalam, ia muntah karena panik. Saat itulah pria itu datang dan menyelamatkannya. Mereka kabur bersama dan lolos dari kejaran para pencuri. Begitu berada di tempat aman, pria itu bertanya, kenapa pria kaya itu datang ke kawasan kumuh? Pria kaya yang telah hidup lebih dari 1 abad itu berkata bahwa ia sudah lelah hidup. Lalu ia mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Sebagian besar waktu di dunia ini dikendalikan oleh para orang kaya. Mereka terus menaikkan harga di wilayah miskin, memastikan bahwa waktu hanya berputar di antara kalangan atas. Orang kaya tidak pernah benar-benar mati. Mereka mempertahankan keabadian mereka dengan mengambil nyawa orang miskin. Pria itu nyaris tak percaya mendengarnya. Pria kaya itu lalu bertanya, kalau kamu punya 100 tahun, apa yang akan kamu lakukan? Dengan sisa waktu hanya 19 jam, pria itu menjawab, aku tidak akan menyia-nyiakan 1 menit pun. Keesokan paginya, saat pria itu masih tertidur, pria kaya tersebut mentransfer semua waktunya kepadanya dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Ketika pria itu terbangun dan menyadari apa yang terjadi, ia langsung berlari ke jendela. Ia melihat pria kaya itu duduk di sebuah jembatan. Beberapa detik kemudian, hitungan di lengannya mencapai 0. Ia meninggal dengan tenang. Tak lama kemudian, pria itu pergi menjemput ibunya di stasiun. Tapi sang ibu tidak pernah datang. Dia yang panik berlari ke arah yang berlawanan. Ternyata ibunya telah menggunakan sisa 2 hari waktunya untuk melunasi hutang. Tapi ketika tarif bus naik jadi 2 jam, ia tidak punya cukup waktu lagi dan terpaksa berjalan kaki pulang. Saat waktunya hampir habis, ia melihat anaknya berlari menghampirinya. Tapi sesaat sebelum pria itu bisa mentransfer waktu, hitungan mundur sang ibu telah mencapai 0. Ibunya meninggal dalam pelukannya. Hati pria itu dipenuhi amarah. Ia membenci aturan yang diciptakan oleh orang-orang kaya. Dengan rasa duka dan marah yang membara, ia membayar 1 tahun penuh waktu untuk sebuah mobil dan memasuki distrik elit, tempat yang selama ini tidak pernah berani ia pijak.